bersama kami dalam dialog interaktif yang kami siarkan secara langsung dari Geraha KNPI Kabupaten Bangka, Jalan Jenderal Sudirman, Sungai Liat. Dan juga pendengar, apa kabar semuanya? Dan juga kami tidak sendiri di sini, tentunya berbagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Ulang Tahun KNPI yang ke-50 tahun saat ini sudah berlangsung beberapa kegiatan dan termasuk malam hari ini juga selain ada 3 narasumber kami yang nanti sudah bersiap-siap menemani kebersamaan kita hingga nanti kurang lebih pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya para pengunjung masyarakat untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya sudah juga bersedia di sini dan ya kita pastikan cukup ramai ya. Terlihat juga cukup ramai karena kondisi cuaca juga sangat mendukung. Baik pendengar, kita akan kenalkan dulu untuk dialog kita malam hari ini. Kita akan mengangkat topik kewirausahaan dan UMKM di kalangan generasi muda. Pendengar, untuk Anda semua, kita akan dengarkan langsung dari ketiga narasumber kita. Kita akan kenalkan, yang pertama ada Ketua KNPI Kabupaten Bangka, ada Pak Adi Putra atau Bung nih? Bung. Bung ya? Iya, Bung aja. Oh, Bung aja. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Bung Sari. Adi. Dan juga ada pelaku wirausaha, pelaku UMKM ya, Kabupaten Bangka, ada Pak Agus Salim. Selamat malam. Malam Mbak Sari. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana usahanya? Alhamdulillah lancar Mbak. Lancar, alhamdulillah ya. Dan tidak hanya Pak Agus saja, para pelaku UMKM di sini juga kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar usahanya. Dan juga untuk narasumber kita yang ketiga, Kepala Bidang Koperasi UMKM. Ini panjang ya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka, ada Pak Alfian. Selamat malam Pak Alfian. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Alfian sudah menyempatkan waktunya di malam minggu yang harusnya bersama keluarga tapi bersama kita ya Pak ya, para pemuda kali ini, biar makin muda Pak. Iya. Dan juga pendengar di mana saja Anda berada, ya kita langsung saja nih kita ketahui untuk rangkaian kegiatan. Ini juga dialog ini dalam rangka memperingati Hari KNPI juga, Hari Ulang Tahun KNPI yang ke-50 tahun. Kita langsung ke Pak Adi dulu nih. Pak Adi ya, ini kan ada rangkaian kegiatan. Kalau kita lihat itu ada lomba gaple, kemudian Ramatama hingga nanti donor darah ya 31 Juli. Jadi ini dimulai 23. Dan untuk malam hari ini kita juga melibatkan para pelaku UMKM. Nah UMKM ini juga menjadi program nasional ya. Kalau kita lihat Presiden Jokowi juga mengajak para pemuda ini untuk kreatif. Dan tujuannya agar mereka lebih mandiri, kemudian juga banyak masalah kependudukan di masyarakat, mulai dari pengangguran dan sebagainya ini bisa teratasi. Nah barangkali kalau dari versi KNPI sendiri, apa sih yang melatar belakangi sehingga diselenggarakan juga dengan melibatkan para UMKM dari kegiatan Hari Ulang Tahun KNPI ke-50 tahun ini? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Sari. Pendengar sekalian yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Putra, Ketua DPD KNPI Kabupaten Bangka. Benar Mbak Sari bahwa memang dalam rangka HUT KNPI ke-50 ini dengan tema menyongsong HUT Emas mengingat 50 tahun KNPI sudah berdiri, sehingga kami yang baru dilantik kurang lebih 2 bulan, jalan 3 bulan nanti di tanggal 3 Agustus berkomitmen. Jadi ketika kami sudah dilantik, kami berkomitmen kepada diri kami dan seluruh pengurus, maka kami akan menjadi pemuda yang menyongsong tema mandiri, berdaya saing, dan modern. Oleh karena itu dalam rangkaian HUT ini sebetulnya dari Ketua Umum DPP KNPI juga menginstruksikan kepada seluruh DPD KNPI se-Indonesia, Kabupaten Kota se-Indonesia dan Provinsi se-Indonesia. Oleh karena itu kami melaksanakan rapat di KNPI tersendiri dari seluruh pengurus dan merangkai berbagai kegiatan yang kami rangkum dalam gebiar HUT KNPI ke-50 Kabupaten Bangka tahun 2023. Nah, untuk kegiatan UMKM-nya sendiri kami adakan mengingat betul yang Mbak Sari katakan bahwa ini merupakan program Presiden Jokowi, program pemerintah dan juga
turunan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga pemerintah Kabupaten Bangka. Yang mana memang ini bukan kegiatan yang pertama yang dirasakan oleh masyarakat khususnya Sungai Liat ataupun Kabupaten Bangka. Ini hampir di setiap kegiatan, baik itu kegiatan pemerintah dan juga kegiatan beberapa lembaga-lembaga masyarakat yang lain juga melaksanakan kegiatan yang serupa. Dalam rangka memang betul dalam pemulihan ekonomi pasca ke COVID-19 kemarin bahwa Indonesia sangat runtuh di bidang perekonomian, sehingga Presiden Jokowi mengangkat tema UMKM ini, kita gerak roda perekonomian, kita pulihkan perekonomian nasional dimulai dari masyarakat dalam skup terkecil di daerah bahkan di tingkat pedesaan. Oleh karena itu kami sebagai generasi muda tentu ingin Indonesia cepat pulih, tentu ingin Kabupaten Bangka menjadi kabupaten yang tidak tertinggal lagi sehingga dimulai dari peningkatan ekonomi. Sehingga kawan-kawan berpikir dengan adanya Bazar UMKM ini dapat membantu pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bangka untuk dapat memamerkan atau memajangkan, menjualkan seluruh produk-produk terbaik yang mereka miliki sehingga masyarakat pun memiliki tujuan. Terkadang masyarakat kita ini Mbak Sari ingin berbelanja tapi tidak tahu tempatnya di mana. Sehingga harus kita buat event-event seperti ini sehingga masyarakat punya tujuan bahwa oh di sana ada Bazar UMKM, saya harus belanja ke sana. Nanti efeknya adalah ketika masyarakat memiliki daya beli di Bazar UMKM ini membantulah ekonomi dari pelaku-pelaku UMKM, sehingga kami anggap sebagai tema ataupun visi kami di KNPI Kabupaten Bangka mewujudkan pemuda-pemuda yang berdaya saing, mandiri dan modern ini dapat terwujud, karena hampir sebagian besar juga beberapa persen lah sebagian besar yang menjadi pelaku UMKM pada HUT KNPI ini merupakan pengusaha-pengusaha atau UMKM yang masih berusia muda. Jadi kami membangkitkan itu sehingga kami berharap dengan kegiatan ini KNPI Kabupaten Bangka khususnya memberikan nilai positif dan dapat memberikan jalan bagi pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bangka. Iya. Mungkin itu Mas. Tapi kalau boleh tahu ada berapa banyak nih Bung Adi yang kita libatkan? Sebetulnya kita pengennya kemarin di 50 tenda. Namun karena kita melaksanakannya di KNPI karena keterbatasan lokasi dan tempat, sehingga ini terbangunlah sebanyak 26 tenda UMKM dan kurang lebih ada sekitar 47 pelaku UMKM yang ikut dalam Bazar UMKM ini. Iya. Jadi nanti pendengar dan juga para pengunjung di sini kita juga nanti akan dengarkan ya bagaimana situasi dan juga UMKM yang sudah terlibat langsung dengan adanya bazar yang diselenggarakan oleh KNPI. Tapi sebelumnya kita ke Pak Alfian dulu sebelum ke Mas Agus nanti ya. Baik, Pak Alfian, dari dinas kita sendiri ini Pak, urgensi UMKM bagi perekonomian daerah itu apa sih Pak? Iya, kalau bicara kita masalah UMKM dalam arti kata wirausaha, bahwa UMKM ada di Bangka ini mempunyai kontribusi yang sangat besar baik terhadap perekonomian lokal yaitu Kabupaten Bangka maupun terhadap PDRB Kabupaten Bangka ini. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita bicara masalah lebih luas lagi bahwa UMKM ini mempunyai kontribusi terhadap perekonomian nasional. Yang mana kita ketahui berdasarkan data statistik yaitu UMKM ini menyumbang perekonomian nasional itu sebesar 95%. Artinya apa? Bahwa perekonomian nasional pada dasarnya adalah basic ekonominya itu ada di pelaku usaha kecil menengah dan UMKM yang lainnya. Kemudian bila kita lihat lagi berbicara masalah sejauh mana kontribusi pelaku usaha kecil, mikro dan menengah ini dalam PDB nasional, ini kita lihat bahwa sumbangan atau sumbangsi daripada pelaku UMKM ini sebesar 90,6%. Artinya apa? Bahwa PDB nasional itu begitu besar ditopang daripada perekonomian UMKM itu sendiri. Kemudian kalau kita melihat lagi lebih dalam lagi terkait masalah penyerapan tenaga kerja, bahwa pelaku UMKM ini bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 90,5%. Artinya apa? Bahwa banyak tenaga kerja yang berada di non formal yang ada di Indonesia ini. Artinya apa? Bahwa begitu besar kontribusi
sebagai backbone yaitu tulang punggung ekonomi yang ada di nasional. Khusus untuk Kabupaten Bangka, kita ketahui bahwa PDRB Kabupaten Bangka yang disumbang melalui industri pengolahan itu sangat besar, Bu. Iya. Pada tahun 2020 kemarin bahwa PDRB kita itu disumbang melalui UMKM itu sebesar 20,65%. Kemudian pada tahun 2022 ini bahwa ada kenaikan yang sangat signifikan yang bersumber dari industri pengolahan oleh UMKM itu sendiri sebesar 26,20%. Artinya apa? Bahwa perekonomian Bangka ini juga sangat ditunjang atau didukung PDRB-nya melalui pelaku usaha UMKM itu sendiri. Kemudian berbicara masalah kegiatan pada malam hari ini kami sangat memberi apresiasi yang sangat tinggi kepada KNPI khususnya bahwa menunjukkan pemuda kita dalam kata MKI ini sangat serius, kemudian concern dalam peningkatan perekonomian yang ada di lokal ini, Kabupaten Bangka ini. Ini merupakan warming up. Bisa saya katakan warming up apa bahwa mungkin bulan Agustus nanti juga kita akan melaksanakan Bangka Expo, artinya ini sebagai pemanas dalam kegiatan yang eventnya lebih luas lagi. Iya. Kemudian ini juga salah satu pengejauhantaan, Pak. Saya sangat berterima kasih kepada KNPI, artinya apa? Berdasarkan instruksi Presiden atau Impres Presiden nomor 2 tahun 2002 terkait masalah pengembangan kewirausahaan, yang mana pada tahun 2021 sampai 2004 ini kita sudah mempunyai satu program yang sangat baik, yang sangat besar oleh Presiden melalui program-program pengembangan UMKM itu sendiri. Yang mana target untuk tahun 2022 ini sebesar 39,5% harus ada pelaku UMKM yang tumbuh. Kemudian untuk tahun 2024 ini apa yang telah disampaikan oleh Menteri Koperasi UMKM yaitu Bapak Deten Mas Duki itu pada tanggal 16 Mei tahun 2023 bahwa harus ada tumbuh 1 juta pelaku usaha atau UMKM itu sendiri. Yang mana bila kita bagi disiplin lagi ada 600.000 itu menjadi kewenangan daripada pusat, kemudian 400.000-nya itu kewenangan daripada daerah untuk menumbuh kembangkan pelaku usaha atau UMKM yang ada di daerah masing-masing. Iya, itu juga seluruh Indonesia ya Pak ya? Iya. Iya, baik. Sebelum nanti kita dengarkan, ya apa yang disampaikan oleh pelaku UMKM muda kita yang juga nanti ya sudah cukup berhasil walaupun belum sukses ya Mas Agus ya. Tapi sudah ada prestasi, nanti ini juga bisa menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM lainnya. Tapi kita akan dengarkan dulu laporan langsung nih dari rekan kami Raditya berkaitan dengan ya bagaimana sih peran dan juga melalui wadah yang sudah diberikan oleh KNPI untuk kemajuan para pelaku UMKM apalagi yang sempat terpuruk karena pandemi COVID-19 kemarin. Baik, Radit silakan laporan Anda. Iya, baik rekan Agus Ratnasari dan juga pendengar di rumah saat ini berada. Dapat kami sampaikan saat ini saya sekarang berada di salah satu stand yang menjadi peserta ataupun ambil ikut andil dalam gelaran bazar UMKM diselenggarakan KNPI Bangka dalam memperingati ataupun memeriahkan HUT KNPI ke 50 tahun. Di mana saat ini memang suasana di lokasi bazar UMKM cukup ramai didatangi oleh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bangka. Ini memang salah satu upaya dari KNPI Bangka sesuai dengan tagline-nya yakni untuk meningkatkan ataupun menguatkan perekonomian masyarakat melalui UMKM. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu peserta yang ikut dalam bazar UMKM sini. Ya, dengan siapa Bapak? Dengan Bapak Ardianto. Ya, Pak Ardianto. Ini kalau kita lihat cukup ramai sekali termasuk stand Bapak ini yang menjual makanan tradisional khas Bangka Belitung begitu ya, otak-otak ya. Bagaimana untuk antusias masyarakat selama mengikuti bazar beberapa hari di KNPI ini? Alhamdulillah selama ada bazar di KNPI ini juga sangat lumayan lah. Pengunjungnya pun banyak, jadi pendapatan kita pun lumayan alhamdulillah meningkat.
Mungkin ini kan salah satu wadah begitu untuk kita menjajakan hasil UMKM kita begitu ya. Mungkin apa yang ingin disampaikan ke KNPI Bangka karena telah menyelenggarakan kegiatan ini? Ya, buat KNPI Bangka untuk kedepannya supaya lebih sering lagi mengadakan bazar-bazar seperti ini. Jadi pelaku UMKM semakin bersemangat untuk untuk mencari rezeki. Oke, baik, terima kasih Pak Arianto atas waktunya. Itu tadi pendengar dan juga rekan Sari dari salah satu pelaku UMKM kita yang sangat menyambut ataupun mengapresiasi positif untuk terselenggaranya kegiatan yang berlangsung pada malam hari ini. Oke, rekan Sari. Iya, baik. Terima kasih Bung Adit. Dan juga nanti kita akan ada satu lagi sesi ya untuk melihat kembali bagaimana situasi dan juga pendapat ya atau tanggapan para pelaku UMKM dengan adanya wadah bazar yang diselenggarakan oleh KNPI. Dan tadi satu pesan yang saya ingat. Jadi harus ada sering lagi gitu ya, harus sering lagi begitu event-event yang diselenggarakan dengan melibatkan para pelaku UMKM. Nah, tapi sebelum kita ke Mas Agus, tanggapan sedikit deh dari Bung Adi Putra nih, seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Sari. Ya insya Allah terima kasih Pak masukannya bahwa sebagai pemuda kami juga tentu pasti concern dalam rangka menciptakan ekonomi yang khusus di Kabupaten Bangka. Karena ekonomi ini adalah pondasi ketika nanti ke depan kami menjadi generasi-generasi penerus, tentu ekonomi yang akan menjadi pondasi, terutamanya ekonomi masyarakat. Oleh karena itu insya Allah doakan kami pengurus DPD KNPI Bangka, saya beserta sekretaris Bung Rizal Mustaktim dan bendahara Bung Beni dapat diberikan kesehatan dan insya Allah ke depan setiap event-event nasional kita akan tetap melaksanakan kegiatan yang positif seperti ini. Doakan kami agar sehat dan insya Allah ke depan insya Allah kita akan lebih sering berkegiatan. Iya, amin ya. Baik, kita ke Mas Agus nih. Mas Agus ini sudah walaupun ya udah cukup lama sih tapi ya berkecimpung di wira swasta UMKM ini. Ini sudah mendapatkan penghargaan sebagai UMKM terinspirasi dalam ajang UMKM Awards tahun 2023 seprovinsi Bangka Belitung. Baru juga berarti ya Mas Agus ya? Baru. Baru. Dan kalau didengar-dengar bincang-bincang juga bahkan sempat mengorbankan ya yang sebelumnya bekerja di suatu perusahaan tapi memilih untuk wirausaha. Nah boleh dong bagi-bagi ceritanya seperti apa ini. Silakan Mas Agus. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diundang. Terima kasih Bung Adi selaku Ketua KNPI Bangka. Jadi sedikit cerita, sebelumnya kan saya bekerja di salah satu perusahaan perbankan milik BUMN di Sungai Liat. Saya memilih resign itu tahun 2022 dengan niat untuk fokus menjalankan usaha. Jadi sekitar 2 bulan, 3 bulan nih saya udah persiapan untuk memulai usaha. Tapi untuk menemukan idenya itu lama sekali Mbak. Jadi beberapa kendala calon pengusaha ya, itu kebanyakan kesulitan menemukan ide. Iya. Iya, jadi waktu itu saya itu mainlah berkunjung ke suatu daerah. Biasanya kan di suatu daerah itu banyak ya, banyak UMKM biasanya yang mayoritas ibu-ibu. Jadi di sana kita bisa mencontoh salah satu produk mereka, kemudian kita kemas dengan yang lebih modern, dengan cara yang lebih modern. Iya. Jadi dari situlah saya menemukan ide untuk memproduksi kue bakpia. Jadi kita tambah kue bakpia itu bagaimana itu bisa melekat dengan tempat kita tinggal. Jadi kita kasih logo bakpia khas Bangka gitu Mbak. Oh gitu ya. Iya, kebetulan jadi kearifan kan lokalnya nggak lupa. Iya benar. Iya. Kemudian
waktu itu saya cerita sedikit pengalaman ya Mbak ya. Jadi waktu itu saya mulai usaha itu dengan membeli alat produksi itu berupa oven ya, oven untuk membuat kue itu murah, oven yang kecil karena modal kita juga terbatas. Kemudian gak mungkin kita pakai yang langsung gede gitu kan, soalnya kita mau belajar nih. Iya. Kami nggak suami istri sama istri saya dulu juga kerja di bank juga Mbak. Jadi kita memilih resign untuk fokus memulai usaha. Jadi kita belajar sama-sama nih. Lihat di YouTube kan udah banyak tuh yang di-share cara membuat kue bakpia. Dari sana kita belajar, kita coba-coba sekitar 2 bulan lah. Waktu itu produk kami itu belum kayak sekarang Mbak. Jadi banyak lah kendalanya karena kita juga baru belajar kan. Artinya nggak langsung maju gitu ya? Iya. Jatuh bangun itu pasti ada. Benar sekali Mbak. Jadi setelah jalan, alhamdulillah kayaknya di jalan kita itu dipermudah Mbak. Iya. Iya, jadi seiring berjalannya waktu dari hasil penjualan kami itu kita bisa membeli alat produksi. Jadi dari yang semula alat produksi pertama kita itu nilai asetnya itu hanya 2 juta rupiah. Sekarang alhamdulillah udah ada banyak alat produksi kita senilai udah mungkin kira-kira puluhan juta rupiah lah. Omsetnya berapa sekarang Mas Agus? Kalau omset kita ambil rata-rata ya Mbak ya, karena dalam usaha ini kan selalu fluktuatif ya, naik turun ya. Iya. Jadi kalau rata-rata itu per bulannya bisa sekitar 10 sampai 12 juta rupiah. Per bulan? Per bulan. Lumayan juga ya. Baik, tapi kalau melihat ini kan salah satu UMKM ini kan untuk mengurangi angka pengangguran. Kita ada melibatkan berapa pekerja nih Mas Agus? Walaupun tadi dengar-dengar kalau di belakang masih online ya penjualannya. Iya, kita belum punya toko Mbak, jadi sementara ini jualannya online dulu. Sama kita aktif juga ikut bazar-bazar yang seperti ini Mbak. Kalau untuk tenaga kerja, alhamdulillah yang sebelumnya kita nggak kepikiran nih bakal mampu bayar karyawan ya kan. Iya. Akhirnya sekarang kita udah punya, tapi nggak tetap sih Mbak ya. Maksudnya pas orderan banyak itu kita bisa menyerap lebih banyak lagi karyawan. Jadi kalau maksudnya yang menyesuaikan. Iya. Yang paling banyak itu kita bisa bayar sebanyak 6 orang. 6 orang ya? 6 orang. Iya. Itu ibu-ibu semua. Baik. Di daerah situ juga. Jadi ini ada pemberdayaan masyarakat sekitarnya. Baik, terima kasih Mas Agus. Dan sebelum nanti kita ke narasumber kita kembali dan juga laporan langsung dari rekan kami. Nah, untuk para pengunjung nih yang mau bertanya-tanya langsung barangkali ada? Belum ya? Jadi silakan ya. Jadi kita juga buka kesempatan untuk para pengunjung atau juga para penonton yang ada di sini. Ya, oh ada. Silakan Mas, bisa sampaikan namanya, kemudian pertanyaannya apa, kepada siapa silakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Nama saya Subandi. Subandi, dari mana Pak? Saya dari Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, lumayan juga. Cuma merantau ini dari Lampung hampir 40 tahun. Wah. Karena di zaman itu Bangka ini universitas masih terbatas. Iya. Sementara pendidikan saya S2 mendekati S3 kan doktor. Saya punya anak 2 orang, sarjana ekonomi dua-duanya. Dengan predikat komlot semua. Iya, hebat ya. Cuma kedua anak saya ini tadinya sudah bekerja. Seperti yang Bapak bilang tadi, ternyata dia untuk kerja ikut orang tuh kurang berminat ya. Nah sementara untuk berusaha itu, katakanlah orang awam, sekalipun dia punya modal, belum tentu dia bisa usaha. Atau dia punya usaha tapi dia tidak punya modal. Jadi maksud saya, tolong berikan petunjuk dan arahan saya untuk anak-anak saya ini. Demikian singkat dan padat pertanyaan saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi belum, tunggu dulu Pak Subandi. Pak Subandi sengaja datang ke sini dari Pangkal atau ada pekerjaan lain nih? Ya, saya kebetulan lewat
memang saya Mampir dulu ya Pak ya. ya memang saya ajak anak istri saya, boleh katakanlah baru pulang kerja ini, ya. Iya. Nah, memang kerja saya sampai malam. Ya boleh katakan saya ini masih kuli perusahaan orang lah. Iya. Ya, saya ingatkan sekali saya ini seorang kuli juga. Oke. Ya, Baik. saya bukan pengusaha tapi seorang kuli. Jadi Baik. ingin memberi pengarahan pada anak-anak saya gitu. Baik, terima kasih Pak Subandi. Berarti ini kita langsung ke Mas Agus ya. Nah, Mas Agus silakan bisa dikasih tipsnya kepada Pak Subandi nih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya Pak Subandi. Jadi di sini saya mungkin lebih ke berbagi pengalaman ya Pak Subandi, karena kalau untuk sharing saya malu sebenarnya Pak, karena belum sukses ya kan. Jadi seperti yang Pak Subandi tadi bilang, itu kendala seseorang mau melakukan usaha sendiri itu ada yang punya modal tapi nggak memiliki kemampuan untuk membuka usaha. Kemudian yang kedua, dia memiliki kemampuan nih, udah punya ide, cuman terkendala di modal. Kalau saya dulu Pak ya, saya sebenarnya itu membuka usaha itu dengan modal yang terbilang kecil lah, sekitar 3 juta rupiah. Jadi waktu itu uang 2 juta rupiah itu saya belikan alat produksi berupa oven, kemudian 1 jutanya itu kita belikan bahan Pak, bahan-bahan untuk membuat kue bakpia. Jadi kita bisa menyesuaikan modal yang ada di kita nih. Misalnya kan kita yang tahu ya, kita yang tahu sendiri kita memiliki dana berapa nih di tabungan yang bisa digunakan untuk membuka usaha. Jadi misalnya kita punya dana 10 juta nih misalnya ya Pak ya. Jadi dari 10 juta ini kita bisa memilih untuk melakukan percobaan membuka usaha. Itu apakah 10 juta nih mau dihabiskan semua? Kalau dihabiskan semua, itu kita hanya memiliki satu kesempatan. Itu kita hanya memiliki satu kesempatan untuk mencoba. Jadi misalnya gagal, itu kita udah kehabisan modal. Iya. Kan? Nah jadi bisa kita sesuaikan, misalnya kita bagi nih, bagi 10 juta kita bagi 5, berarti kan 2 juta nih ya. Nah di situ kita memiliki 5 kali kesempatan untuk mencoba, gitu Pak Subandi. Iya, baik. Jadi artinya lebih ke hitung-hitungan gitu ya. Iya benar. Tapi bisa terinspirasi, kira-kira apa yang diinginkan konsumen ini bisa laku apa enggak, itu gimana sih Mas Agus? Lihat medsos atau gimana nih? Iya sebenarnya Agar kalau... barang produk yang kita hasilkan itu diminati para konsumen. Baik, sebenarnya kalau dalam hal itu kita bisa survei ya Mbak ya, tapi maksudnya enggak survei yang kayak lembaga survei lakukan. Iya. Jadi kita bisa lihat di medsos juga, kemudian kita bisa lihat di mungkin status WA kita itu apa sih yang lagi dibutuhkan sama masyarakat gitu loh. Karena produk kita itu bisa laku kalau produk kita itu bisa menyelesaikan masalah seseorang gitu kan. Jadi bisa dibeli sama orang gitu. Kalau orang nggak butuh, nggak mungkin laku produk kita gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus. Gimana Pak Subandi? Dan juga para pengunjung jangan kemana-mana ya. Nanti di akhir kebersamaan kita juga akan bentangkan bersama-sama untuk meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air Indonesia dengan membentangkan bendera merah putih yang nanti akan dibagikan oleh kru kita. Tapi sebelumnya kita ke Pak Alfian nih. Ya. Pak Alfian, tadi ada beberapa permasalahan begitu ya yang dihadapi para pelaku UMKM. Ada kemauan tapi nggak ada modal, ada modal tapi nggak ada kemauan. Nah, tapi biasanya dari UMKM nih, dinasnya Bapak, ada nggak sih solusi yang bisa diberi nih Pak kepada pelaku UMKM yang memiliki keinginan tapi nggak punya modal? Silakan Pak Alfian. Jadi sedikit akan kami berikan gambaran. Memang kita beranjak dari permasalahan yang dikeluhkan oleh para UMKM khususnya yang ada di Kabupaten Bangka ini. Ada 5 permasalahan yang umum dihadapi oleh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bangka. Yang pertama berbicara masalah legalisasi daripada UMKM itu sendiri, baik itu kelembagaan, kemudian produk yang dihasilkan.
Kemudian apa yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, yaitu berbicara masalah pendanaan atau modal. Ketiga, berbicara masalah pendampingan yang sangat minim. Keempat, berbicara masalah produk itu sendiri. Dan terakhir, berbicara masalah pasca produksi, baik itu masalah kanal distribusi maupun saluran pemasaran. Nah, terkait berbicara masalah permodalan, ya ini permasalahan yang sangat klasik yang ada di seluruh pelaku usaha, baik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, untuk Kabupaten Bangka, alhamdulillah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan permodalan bagi pelaku usaha mikro atau yang lebih kecil lagi yaitu super mikro, Kabupaten Bangka telah memberikan satu stimulus dalam bentuk satu program yaitu Sapi Kurban, yaitu program yang diluncurkan oleh Bapak Bupati melalui dinas kami dalam rangka memberikan stimulus terhadap pemenuhan permodalan bagi pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bangka ini. Yaitu pada tahun 2021 sampai 2023 ini kita telah melakukan kerjasama menandatangani MOU dengan salah satu perbankan yang ada di Bangka Belitung, yaitu Bank Sumsel Babel, dalam rangka memberikan fasilitas yaitu memberikan stimulus bantuan KUR. Dalam arti kata kita memberi stimulus dalam bentuk membayar bunga tabungan terhadap bunga simpanan bunga kredit yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Yang mana besarannya itu kisaran antara 5 sampai 25 juta. Ini ada persyaratannya nggak, Pak? Sangat mudah sekali. Persyaratannya sangat mudah sekali, apa yang telah disampaikan kepada teman-teman yang lain, yaitu sesuai dengan surat Kementerian Koordinator Perekonomian Indonesia, yaitu nomor 8 tahun 2019, yaitu hanya 3 persyaratan. Pertama, pelaku yang ingin mengakses daripada permodalan di lembaga keuangan tersebut harus memiliki identitas diri dalam bentuk KTP elektronik. Untuk sebagai dasar untuk melakukan verifikasi bagi perbankan terhadap calon nasabah itu sendiri. Iya, baik. Kemudian nanti kita lanjut lagi. Ada audien yang mau bertanya? Ada pengunjung yang mau bertanya juga? Oke? Enggak ya? Silakan Pak Alfian, lanjut. Kemudian yang kedua yaitu harus mempunyai NIP, yaitu nomor induk berusaha. Ini merupakan satu yang sangat fundamental, sangat yang mendasar terhadap apa usaha yang akan dilaksanakan oleh pelaku usaha itu sendiri. Nah, untuk memperoleh NIB ini sebenarnya sangat mudah sendiri, Pak. Sangat mudah benar, Bu. Jadi cuman kita hanya butuh gadget itu sendiri, kemudian kita langsung masuk ke situs oss.go.id, kemudian kita melakukan pendaftaran. Ketika kita telah melakukan pendaftaran sesuai dengan KBLI yang ada, kita sudah memperoleh izin NIB itu sendiri. Artinya sangat mudah, kita bisa membuat sendiri di rumah, di mana saja, kapan saja kita bisa membuat NIB secara sendiri, tidak perlu datang ke kantor PTSP. Kemudian yang ketiga yang sangat penting yaitu para pelaku usaha itu bisa dan siap untuk disurvei oleh perbankan itu sendiri. Sejauh mana usahanya, sejauh mana kegiatannya, dan apa usahanya, dan kemungkinan untuk dikembangkan. Dan ini merupakan suatu mekanisme yang akan dilaksanakan oleh pihak perbankan. Artinya apa? Bahwa pihak perbankan ini melakukan challenging and executing terhadap nasabah yang akan mereka berikan permodalan terhadap usaha UMKM itu sendiri. Artinya kita selaku pemerintah daerah ini hanya memberikan suatu kebijakan, tetapi berbicara masalah executing dan channeling itu diberikan kapasitas yang besar kepada pihak perbankan itu sendiri. Iya, baik. Pak Alfian, Mas Agus dan juga Bung Adi Putra, nanti kita lanjut lagi, tapi sebelumnya kita akan dengarkan kembali nih laporan langsung dari rekan kami Raditya Pinandita. Dari mana nih? Yang pasti dari lapak-lapak ya yang ada di sini. Silakan Bung Radit. Ya, baik rekan Sari. Ya, saat ini kami berada di salah satu stand juga yang menjadi peserta begitu ya. Ini ada Kimberly Kitchen
Ini di stand nomor 14 bersama Mbak Jun yang mungkin masyarakat Kota Sungai Liat Kabupaten Bangka ini sangat akrab dengan beliau karena ini salah satu bisa dikatakan pengusaha ataupun pelaku UMKM yang lagi hotnya di Sungai Liat gitu ya. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Mbak Jun, mungkin dengan adanya kegiatan ini apakah ada peningkatan lebih begitu untuk peningkatan UMKM kita? Ya, untuk peningkatan sudah pasti ada peningkatan ya. Karena untuk wilayah Sungai Liat dan memang di Bangka ini kan memang perekonomian ini kan lagi sulit ya kan. Jadi untuk perkembangan bisnis itu memang lebih bagus untuk UMKM lebih meningkatkan lagi supaya lebih sering-sering lagi mengadakan event-event seperti ini. Gitu. Jadi sangat berpengaruh juga untuk perekonomian kita gitu. Ya, kalau boleh bocoran sedikit aja begitu ya. Berapa malam melaksanakan bazar di sini mungkin berapa omset satu malam? Untuk omset itu tergantung ya gitu. Kalau mungkin kalau lagi ramai gitu kemungkinan bisa di atas 300.000 lah ya. Ya gitu. Ya. Ada pesan khusus kepada pihak KNPI Bangka karena sudah memberikan wahana untuk masyarakat berkumpul terutama bagi para pelaku UMKM kita untuk penjajakan dagangannya di sini. Ya menurut saya ini sih memang lebih bagus seperti itu ya. Jadi biar lebih banyak dikenal juga gitu kan. Ya. Ini apa saja yang kita jajakan di stand kita ini? Ya, saya jual tahu gejrot. Kebetulan ada rujak juga, ada nasi bakar kebetulan. Tapi hari ini saya tidak ada jual rujak ya, gitu. Biasanya ada asinan juga, gitu. Oke, mungkin ini edukasi juga mungkin pemahaman lah kepada para generasi muda kita karena KNPI saat ini membangun UMKM begitu. Salah satunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dari UMKM. Sebagai seorang pegiat UMKM, ini apa yang dirasakan begitu, nikmat apa yang dirasakan dalam memperoleh penghasilan begitu? Ya untuk kenikmatannya motivasinya ya pastinya lebih banyak relasi, teman, terus banyak lagi yang intinya sih dikenal banyak orang lebih lagi gitu. Jadi penjualan kita, apa yang kita punya brand lebih dikenal lagi. Seperti itu sih. Gitu. Makasih. Itu tadi pendengar sudah dua peserta UMKM yang meramaikan bazar KNPI Bangka. Ini memberi apresiasi positif atas terselenggaranya kegiatan yang dilakukan oleh pihak KNPI Bangka. Rekan Agus Ranasari? Iya, baik. Terima kasih Bung Radit dan juga semoga makin lancar ya usaha para pelaku UMKM. Baik, kita ke Bung Adi kembali. Bung Adi, kalau dari tadi yang disampaikan oleh para pelaku UMKM begitu ya, bagaimana sih OKP, khususnya KNPI ini menyikapi kewirausahaan? Ya, terima kasih Mbak Sari. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Mbak yang tadi selaku pelaku UMKM. Tentu kami juga berterima kasih Mbaknya sudah dapat berpartisipasi di KNPI ini. Nah tentu memang satu hal yang sebetulnya juga kami ingin sampaikan. Iya. Kebetulan ini siaran langsung didengar baik melalui udara dan juga didengar langsung oleh masyarakat Sungai Liat. Bahwa memang yang Mbak katakan tadi OKP itu yang membuat ingin saya menjelaskan. Bahwa kemudian gitu ya? ya bahwa banyak dari masyarakat yang masih berpikir bahwa dua hal, KNPI ini dibilang ada yang kantornya pemerintah, ada yang pemahamannya seperti itu. Yang kedua ada yang bilang KNPI ini udah kayak partai. Nah, ini yang harus kita sampaikan Mbak, sebagai ketua KNPI ini saya punya beban untuk memperkenalkan KNPI kepada masyarakat Kabupaten Bangka sampai di tingkat pedesaan. Bahwa KNPI ini merupakan wadah keberhimpunan dari organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Bangka. Jadi KNPI ini hanya wadah tempat berkumpul yang keanggotaannya pemilik saham dan yang memiliki KNPI ini adalah OKP-OKP yang berjumlah yang terverifikasi itu 36 OKP se-Kabupaten Bangka. Iya. 36 OKP ini yang terverifikasi dan sisanya ada 18 OKP yang tidak mendaftarkan diri pada musda yang kemarin yang seharusnya berjumlah total di 58 OKP se-Kabupaten Bangka. Nah jadi KNPI ini tidak hanya milik kami tetapi milik seluruh OKP yang ada. Nah dari 36 OKP yang mendaftarkan diri yang aktif ini berhimpunlah di bawah KNPI.
Oleh karena itu kami punya beban menyampaikan ke masyarakat bahwa KNPI bukan partai politik, Iya. KNPI bukan kantor pemerintah, tapi KNPI adalah laboratorium pemuda, tempat berkumpulnya seluruh OKP yang ada di Kabupaten Bangka menjadi satu di KNPI. Artinya gabungan gitu Gabungan. ya. Betul, jadi KNPI itu adalah wadahnya. Oleh karena itu di KNPI ini adalah membuat kami belajar bagaimana merangkum dan mengumpulkan semua aspirasi-aspirasi pemuda, baik itu aspirasi pemuda di lintas agama, kemudian ada Gema Buddhis, kemudian ada Gerakan Pemuda Ansor, kemudian ada BKPRMI, dan banyak lagi OKP-OKP lainnya. Yang itu harus kita rangkum semua pemikiran pemuda yang kita keluarkan menjadi satu program kerja yang lewat KNPI kita wujudkan itu sehingga kami KNPI adalah tempat laboratorium pemuda mencetak kader-kader masa depan yang kemudian dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya Kabupaten Bangka. Iya. Baik, terima kasih Bung Adi. Kita ke Pak Alfian kembali nih, sebelum nanti kita ke Mas Agus juga. Pak Alfian, ini bagaimana untuk pembinaan para pelaku UMKM agar mereka juga bisa terus maju begitu ya? Silakan. Ya, terkait masalah pembinaan ini merupakan bagian daripada tugas pokok dan fungsi kami selaku lembaga yang menaungi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah khusus yang ada di Kabupaten Bangka. Memang salah satu tugas fungsi itu dalam rangka memberikan pembinaan, kemudian advokasi atau pendampingan dan monitoring, dan pada akhirnya kami memberikan suatu penilaian terkait pelaku usaha baik itu mikro, kecil dan menengah yang ada di Bangka. Terkait pembinaan, bahwa memang menjadi concern kami setiap tahun kami membuat satu program pembinaan terhadap pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bangka, baik itu kecil, mikro dan menengah. Pada tahun 2023 ini, alhamdulillah pada bulan September nanti juga akan melakukan pelatihan terkait pelaku usaha UMKM yang ada di Bangka, yang mana ini kami lebih concern kepada pelatihan digital marketing karena ini sudah digital sehingga para pelaku UMKM ini harus melakukan penjualan atau promosi dalam bentuk online, jangan berbentuk offline aja seperti ini. Kemudian dalam rangka itu juga kami akan melakukan pelatihan-pelatihan yang sehubungan dengan kemampuan daripada pelaku UMKM itu untuk dirinya sesuai dengan kapasitas masing-masing dan sesuai dengan produk yang mereka usahakan dalam bentuk advokasi usaha, sesuai dengan siapa yang akan datang, kemudian apa produk yang mereka buat. Itu pendampingan maupun pelatihan-pelatihan yang kami laksanakan setiap tahunnya. Pak Alfian, kalau boleh tahu ada berapa banyak nih UMKM binaan kita? Berbicara UMKM sesuai dengan data peroleh dari proses OSS bahwa umum UMKM yang ada di Bangka ini sebanyak 31.396 pelaku UMKM yang ada di Bangka pada Juni tahun 2023. Tetapi ini merupakan seperti gunung es, artinya apa? Data ini tidak menunjukkan kondisi yang ada di lapangan. Ini bisa terjadi lebih besar atau juga bisa terjadi lebih sedikit lagi. Artinya apa? Kita juga nggak tahu sejauh mana keaktifan daripada pelaku UMKM yang telah mendaftarkan melalui proses itu. Apakah ini memang real atau memang ada perubahan-perubahan sangat signifikan sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada. Artinya apa? Bahwa sesuai dengan harapan kita bersama ketika suatu usaha itu dibuat NIB, kita harapkan pelaku UMKM itu bisa eksis sampai sekarang dalam menjalankan usahanya. Oke, baik. Iya. Kita ke audien kembali nih. Ada yang mau tanya-tanya lagi kayaknya? Iya, silakan. Pengunjung. Baik, terima kasih. Saya Inong, pemuda dari Sungai Liat. Iya. Pertama saya mengapresiasi sekali KNPI, kayaknya ini kegiatan pertama yang luar biasa di bidang UMKM. Ya, tepuk tangan untuk KNPI Ya, dulu aplaus di dong. periodenya Bang Adi dan Untuk kawan. KNPI. Ya, tapi pertanyaan saya ke Bang Agus Salim nih. Yang pertama Bang Agus Salim, ber-UMKM ini enaknya sendiri-sendiri atau berkomunitas sih? Dan kemudian apa kekurangan dan kelebihannya? Kemudian untuk Pak Alfian,
kayaknya untuk di Kabupaten Bangka ini banyak ya grup-grup UMKM, grup yang sudah dilatih, kemudian yang sudah diberi edukasi dan sebagainya. Tapi apakah Pemkab Bangka ini sudah mengakomodir semua pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bangka? Kemudian selain bantuan dalam bentuk KUR, mitra dengan perbankan, ada nggak pergerakan kemitraan dengan melibatkan CSR nih untuk pengembangan UMKM? Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Arinda. Silakan singkat saja Pak, bisa dijawab langsung. Mas Agus, iya silakan. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi kalau untuk UMKM, menurut saya ya Pak ya, jadi kalau saya lebih cenderung untuk melakukan, maksudnya menjalankan usaha awal menjalankan usaha itu sendiri dulu nih. Karena kita yang punya ide, takutnya nanti kalau kebanyakan orang, takutnya ada yang nggak setuju gitu loh Pak. Pasti kan, karena tidak sejalan gitu ya, iya, pemikiran. Nggak sejalan. Ya. Akhirnya yang menjalankan satu usaha banyak, akhirnya banyak kendala yang akan terjadi di situ. Tapi setelah menjalankan usaha, baru kita gabung ke komunitas UMKM. Itu sangat penting sekali karena apalagi pelaku usaha yang masih baru itu bisa belajar dari pengalaman para pelaku usaha UMKM yang udah lama gitu loh. Iya, termasuk juga untuk tipsnya, tips agar sukses begitu. Sedikit saja singkat untuk para pengunjung yang mau memulai usaha atau juga pelaku UMKM. Silakan Mas Agus. Baik, mungkin sedikit tips dari saya itu untuk para pemuda yang mempunyai keinginan untuk menjalankan usaha. Walaupun kecil ya keinginannya itu kan kadang-kadang kita juga terlintas, wah pengen usaha nih lihat orang punya usaha ya kan. Coba aja dulu, jangan takut mencoba. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak tahu nih kesalahannya di mana. Akhirnya kita nggak bisa memperbaiki. Jadi tahapnya itu kan mencoba, kemudian kita memperbaiki, baru kita bisa tahu kesalahannya. Nanti seiring berjalannya usaha itu kan kita memperbaiki terus ya. Iya. Nah, salahnya di mana, kemudian bisa lebih efisien itu gimana? Itu awalnya itu kita harus mencoba dulu. Iya, baik. Iya. Jadi jangan takut untuk mencoba. Silakan Pak Alfian, singkat saja Pak. Iya, terkait kalau kita bisa ingin sedikit menyimpulkan apa yang disampaikan oleh para audien tadi, yaitu sejauh mana pemerintah daerah dalam rangka melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha UMKM yang ada di Bangka. Di samping kami melakukan pembinaan, kami juga melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM yang ada di Bangka dalam bentuk yaitu menyatukan atau menemukan dengan perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Bangka. Salah satunya yaitu kita menghubungkan pelaku UMKM itu dengan misalkan PT Timah, kemudian Bank Indonesia ini sendiri, contohnya itu adalah Desanda. Desanda ini merupakan binaan daripada BI, yang mana alhamdulillah Desanda ini telah melaksanakan kegiatan UMKM yang telah mengekspor produk-produknya ke luar daerah atau ke luar negeri, baik itu ke Asia Tengah maupun ke Afrika. Artinya apa? Bahwa kita Bangka ini tetap konsen memberikan pendampingan, kemudian menemukan kepada bapak usahanya, misalkan PT Timah atau Bank Indonesia itu sendiri dalam rangka meningkatkan usahanya. Di samping itu juga kita memberikan bantuan dalam bentuk fisik, yaitu pada tahun 2019 kemarin kita juga memberikan bantuan produksi kepada pelaku UMKM dalam rangka meningkatkan usahanya. Iya, baik Pak Alfian, terima kasih. Tapi yang pasti untuk audien yang ingin tanya-tanya nanti bisa langsung ke kantor Pak ya, atau juga bisa melalui email. Baik, para pengunjung yang ada di sini dan juga narasumber, bisa kita siap-siap untuk bentangkan benderanya untuk merah putih kita. Sebelum nanti ya, terakhir kayaknya Bung Adi Putra ada yang ingin disampaikan. Tapi yang pasti kita bentangkan dulu benderanya, kita akan nyanyi bersama-sama ya. Hari ulang tahun KNPI yang ke-50 ini juga nanti kita akan menyongsong untuk hari ulang tahun Republik Indonesia. 17 Agustus. Jadi baik pengunjung sudah siap semuanya? Bagaimana nih yang di bawah? Para pengunjung udah siap semuanya? Ya, boleh sambil berdiri membentangkan benderanya. Nanti kita nyanyi bersama-sama.
Ya, kita harapkan ini juga bisa menumbuhkan ya kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Apalagi dalam kondisi saat ini kita menghadapi pemilu juga, jadi jangan sampai kita tetap bersatu yang pastinya untuk keutuhan NKRI. Baik, kita akan nyanyi bersama-sama, musiknya juga. Sudah siap musiknya? Semuanya nampaknya cukup antusias ya malam hari ini, dan semoga saja para pengunjung semuanya yang di sini bisa menikmati kuliner-kuliner yang disajikan oleh para pelaku UMKM. Tapi sebelumnya nanti kita akan tutup dialog kita malam hari ini. Kita akan dengarkan dulu nih ada 1-2 kata yang ingin disampaikan oleh Ketua KNPI Kabupaten Bangka berkaitan dengan kegiatan hari ulang tahun KNPI ke-50 tahun ini, dan juga termasuk dalam rangkaian ya meningkatkan kecintaan dan juga menyongsong ya kita menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Silahkan Bung Andri. Kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka, kami mengucapkan terima kasih atas doa dan supportnya. Dalam HUT KNPI ke-50 kami berhasil melaksanakan rangkaian kegiatan termasuk dialog bersama RRI. Kami ucapkan terima kasih banyak, RRI telah mensupport dengan sangat luar biasa kegiatan kepemudaan yang ada di Kabupaten Bangka melalui KNPI ini, dan juga kami berbangga. Dan perlu kami sampaikan dalam rangkaian ini terakhir Mbak, bahwa besok pagi jam 6 pagi KNPI Bangka akan melaksanakan acara puncak dalam gebiar HUT KNPI ini dengan melaksanakan jalan sehat atau jalan santai dimulai jam 6 pagi, start di KNPI dan finish di KNPI. Rutenya kurang lebih 3 sampai 4 km yang akan nanti memperebutkan hadiah utama 1 unit sepeda motor, 5 sepeda lipat, dan juga puluhan ratusan hadiah lainnya yang telah KNPI siapkan khusus untuk masyarakat Kabupaten Bangka dan masyarakat Sungai. Oleh karena itu kami mengimbau jangan lupa besok pagi jam 6 pagi untuk ikut jalan santai dalam rangka HUT ke-50 KNPI Kabupaten Bangka. Iya. Terima kasih. Ada berapa kupon nih yang kita bagikan? Kita sementara sudah membagikan sebanyak 10.000 kupon. Iya, baik. Terima kasih dan juga aplaus untuk semuanya, termasuk juga audiens kita tadi Pak Subandi yang udah jauh-jauh. Terima kasih. Dan juga narasumber kita Pak Alfian, Mas Agus, Bung Adi Putra, terima kasih atas kebersamaan waktunya dan sukses selalu. Semoga ini juga tidak berakhir di sini ya, tetapi akan ada event-event lain yang dimanfaatkan oleh KNPI untuk meningkatkan semangat kewirausahaan pemuda yang kreatif, yang inovatif tentunya, yang mandiri ke depannya. Baik pendengar, demikian untuk dialog kita langsung dari Geraha KNPI Kabupaten Bangka. Kami tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa kembali ke Novi Farida di studio.